balik sejarah panjang Indonesia, berdiri sebuah kerajaan yang mengukir jejak peradaban awal di tanah Jawa, Kerajaan Tarumanegara. Pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja-Raja Guru Jayasingawarman yang sering disebut dengan Raja Jayasingawarman. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharaja Jayasingawarman berasal dari India. Baik putraku, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Apa yang ingin Anda sampaikan, Ayahanda? Apakah mengenai tentang kerajaan? Mungkin sudah tidak lama lagi, apakah kamu bersedia untuk mengambil tahta kerajaan ini? Ya, Ayahanda, saya akan melakukannya semampu saya. Dan apakah kamu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu itu, wahai putraku? Tentu, Ayahanda, saya akan menjadikan kerajaan ini supaya menjadi lebih baik lagi. Beberapa tahun pun berselang, Raja Jayasingawarman meninggal dunia dan dipusarakan di tepi Kali Dumati. Kesedihan dengan penuh tanggung jawab pun terlihat di wajah Darmawayarman, putra Raja Singawarman. Ayahanda, meskipun kau telah meninggal dunia, akan kulakukan janjiku sesuai janjiku kepadamu. Aku akan membuktikan, aku akan menjadikan kerajaan ini menjadi lebih baik lagi, lebih dari dulu. Setelah 8 tahun memimpin, Raja Darmayawarman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih baik. Sepeninggalnya Raja Darmayawarman, kerajaan diambil alih kepemimpinannya oleh Raja Maharaja Purnawarman, yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa kepemimpinannya, ia membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai yang diberi nama dengan Sundapura. Hai rakyatku, wahai bersyukur kepada kita, aku ingin menyumbang 1000 ekor sapi kepada Purnawarman. Sebarkan berita ini kepada Purnawarman. Hidup Raja Purnawarman! Hidup, hidup, hidup! Baiklah, pada awal yang baru kita ingin membuat kota kerajaan baru. Namun sebelum itu, apa ada yang ingin memberi usulan di mana letak strategis untuk membangun kerajaan tersebut? Baginda, bagaimana jika kita memindahkan ibu kota kerajaan ke daerah pesisir, yang dimana daerah pesisir mendukung pelayaran dan perdagangan kita? Iya, bagus. Usulan yang bagus. Prajurit, siapkan apa yang perlu diperlukan. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukan tempat yang sesuai untuk membangun ibu kota kerajaan baru Tarumanegara seperti yang rakyat inginkan. Sepertinya benar, tempatnya. Bagaimana kalau kita beri nama Sundapura? Baiklah Baginda, sepertinya tempat ini sangat cocok untuk menjadi ibu kota kita. Selain tempat yang strategis, cuacanya juga sangat bersahabat dengan kehidupan politik raja. Kehidupan politik Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyebutkan Baginda Raja memerintahkan untuk melakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 11 km yang hanya diselesaikan dalam waktu 21 hari saja. Raja juga memerintahkan untuk menggali Sungai Candrabaga yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Prajuritku memerintahkan kalian untuk menggali kali pada lepas ini. Siap Baginda. Setelah sungai-sungai tersebut selesai digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana yang merupakan salah satu kejayaan Raja Purnawarman pada masa itu. Setelah melewati masa kejayaannya, tibalah saatnya Tarumanegara dihadapkan oleh masa keruntuhan di era pemerintahan Kerajaan Tarumanegara yang terakhir, Raja Maharaja Linggawarman, di mana Dewi Manasih, putri pertama ke-12 Tarumanegara, menikah dengan pendiri Kerajaan Sunda yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ayahanda, aku mencintai Tarus Bawah dan aku ingin menikah dengan Tarus Bawah. Apa Tarus Bawah? Ia pendiri kerajaan Sunda. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa Ayahanda? Aku butuh itu dari Ayahanda. Aku sangat mencintai Tarus Bawah dan Tuhan. Baiklah, aku akan mesti menikah tapi dengan satu syarat. Dan tolong kerajaan kerja kita. Siapa Ayahanda?
Akhirnya kerajaan ini sudah di tanganku. Apa? Jadi kau hanya ingin merebut kekuasaan? Ya, aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk merebut kekuasaan. Tidak aku sangka, ternyata kamu menikah itu bukan karena cinta, tapi karena ingin merebut kekuasaan ayahanda. Jadi benar, kau ingin mengambil kerajaan ini? Betul. Saya ingin mengambil kerajaan ini dan mengubah kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan Sunda. Jagalah kerajaan ini agar tetap damai. Ini terlambat, kerajaan ini tidak runtuh. Perselisihan pernikahan tersebut mengakibatkan pecahnya kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara. Di bawah pimpinan menantunya Raja Maharaja Tarusbawa dan Kerajaan Galuh, yang dimana Kerajaan Sunda maupun Kerajaan Galuh merupakan kerajaan bawahan Kerajaan Tarumanegara pada masa itu.